Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk anak cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada. Sebelum kita mulai kajian kita, sebuah nikmat dan karunia yang agung. Kita bisa menghirup udara, bisa melihat, mendengar, dan hati kita masih bisa memikirkan. Kita berada di malam 10 Muharram, malam Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Bahkan puasa Ashura termasuk puasa yang diwajibkan sebelum turun kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffirah as-sanata allati qablah. Aku berharap kepada Allah puasa satu hari ini pada tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Namun ada satu masalah yang kita melihat di kalangan umat Islam. Pada tanggal 10 Muharram ini, sebagian malah merayakan kegiatan-kegiatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pula diamalkan oleh para sahabatnya. Dan ternyata mereka malahan gak puasa. Kenapa dikatakan bid'ah itu mematikan sunnah? Ketika yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa tanggal 10 Muharram kita tinggalkan, lalu kita membuat acara-acara tersendiri. 3000 tahun yang lalu ada sebuah peristiwa yang akhirnya disyariatkan melaksanakan puasa 10 Muharram. Peristiwa apa? Peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya pada malam hari, seperti malam ini kira-kira. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membawa Bani Israel meninggalkan Mesir. Dan keesokan harinya, di pagi hari, tatkala matahari terbit, Fir'aun telah berhasil mengejar Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian Allah belah lautan buat Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel menyeberangi lautan dengan berjalan kaki di laut yang terbelah. Dan Fir'aun bersama bala tentaranya ditenggelamkan. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kenapa? Mereka mengatakan dzaka yaum najjallahu fihi Musa. Itu hari di mana diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dan ditenggelamkannya Fir'aun. Maka kita pun berpuasa syukran lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan,
Nahnu awla bi Musa minhum. Au minkum. Kita lebih pantas. Kita lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kalian. Maka beliau pun berpuasa. Tapi kemudian kenapa muncul ritual yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, yang dilakukan di Iran sana, di Irak sana, di beberapa tempat di belahan dunia. Mungkin di Indonesia sebagian mereka telah menghidupkan acara Asyura ini. Bukan dengan berpuasa, tapi dengan meratap. Kenapa mereka meratap? Pada tanggal 10 Muharram. Kira-kira tahun 60 atau 61 Hijriah. Cucu Rasul SAW yang bernama Husain dibunuh secara zalim. Setelah orang-orang Syiah di Kufah mengundangnya, diundang tuh dari Mekah agar datang ke Kufah. Sampai di Kufah dibiarkan Husain tanpa bantuan mereka, dan Husain pun terbunuh secara zalim. Lalu mereka meratapi karena merasa bersalah, menangis, sebagian menggunakan pisau, pedang, menyakiti dirinya, sebagian menggunakan pistol. Apa yang mereka kerjakan sebenarnya, jamaah? Ajaran siapa ini? Kalau bicara meratapi, manusia yang paling pantas untuk diratapi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia termulia. Beliau lebih mulia daripada Husain, daripada Ali, daripada semua nabi. Dan coba dilihat, adakah hari kematian seseorang dijadikan momentum untuk meratapinya? Rasulullah SAW meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, dibunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Apakah Hasan dan Husain mengadakan acara untuk meratapi kematian Ali bin Abi Thalib? Kemudian Hasan meninggal dunia. Kemudian Husain meninggal terbunuh. Kemudian orang-orang Syiah menjadikan tanggal 10 itu sebagai hari untuk meratapi Husain. Kalau engkau cinta dengan Husain, wahai umat Islam, engkau panggil Allah SWT. Engkau doakan Husain. Kalau engkau cinta dengan Husain, ikuti sunnahnya. Karena dia cucu Rasul SAW menghidupkan sunnah kakeknya. Husain, seorang sahabat Sayyidu Syababi Ahli Jannah. Dia alaihi salam adalah yang termulia di antara pemuda-pemuda surga. Selesai Husain berada di tempat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa engkau meratapinya? Apakah Husain yang memintanya? Apakah Rasulullah SAW yang menyuruhnya? Apakah Ali bin Abi Thalib yang berwasiat untuk melakukan itu? Nggak ada. Selesai urusan Husain. Dia akan menjadi Sayyidu Syababi Ahli Jannah. Tapi begitulah. Ketika syaitan ingin menyesatkan manusia, digiring perlahan-lahan dengan berbagai alasan. Kemudian mereka meninggalkan yang sunnah, berpuasa pada hari Asyura, memperbanyak doa ketika berpuasa, banyak-banyak beribadah, malah diganti dengan hari ratapan kepada Husain. Enggak, selesai. Kalau kalian merasa melakukan kesalahan, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun Husain udah selesai. Kehidupan dunia ini sebuah kehidupan yang fana. Pernahkah kau melihat ada seorang yang dibunuh lebih kejam daripada Husain? Siapa? Nabi Yahya alaihissalam. Disembelih dan kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur. Kemudian apakah ada hari ratapan meratapi meninggalnya Nabi Yahya alaihissalam? Bapaknya seperti itu digaji sampai mati.
Nabi Zakaria. Apakah ada hari ratapan meratapi Nabi Zakaria atau Nabi Yahya alaihi salam? Nggak ada jemaah. Maka sekali lagi buat umat Islam yang cinta kepada Husain, doakan Husain. Ikutin sunnah kakeknya Husain. Itu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teruslah berjuang untuk menegakkan agama Allah ini. Kalau engkau merasa bersalah, istighfar, berdoa. Husain nggak butuh dengan tangisanmu. Husain tidak butuh dengan ratapanmu. Karena dia adalah yang termulia di antara pemuda-pemuda surga. Barakallahu fikum. Maka ingat, besok puasa. Usahakan bangunkan anak-anaknya. Bangunkan pembantunya untuk berpuasa. Kita baru selesai puasa Arafah, yang harapannya diampuni dosa tahun lalu dan tahun depan. Puasa Arafah berada di akhir bulan Hijriah. Dan puasa Asyura ada di awal bulan Hijriah. Kita tutup tahun lalu dengan berpuasa. Dan kita buka tahun ini dengan berpuasa. Optimislah menghadapi masa depan. Dan ketika engkau melihat hilal, jangan lupa berdoa. Mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikan awal bulan ini awal bulan yang penuh dengan keimanan dan keamanan. Wassalamati wal Islam. Jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tapi jamaah rahimakumullah, itu yang ingin anak ingatkan berkaitan dengan Asyura. Kita masuk ke pembahasan bab al-baghi. Bab 268. Bab al-baghi. Bab tentang kezaliman. Dan sudah kita sebutkan dua hadis yang berkaitan dengan kezaliman. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim untuk diriku sendiri, dan aku menjadikannya haram atas kalian, maka jangan saling membolimi. Di hadis nomor 590, Al-Imam Bukhari mengatakan hadatsana Uthman bin Salih qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala hadatsana Abu Hani al-Khawlani an Abi Ali al-Jambi an Fudalah bin Ubaid عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا يسأل عنه وأمة أو عبد أبق من سيده وامرأة غاب عنها زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده وثلاثة لا يسأل عنهم رجل نازع الله رداءه الكبرياء وإزاره عزه ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. Di sini Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau bersabda, ada tiga manusia yang tidak akan ditanya tentang mereka. Nggak ditanya. Terus diapain mereka? Ya udah selesai. Urusan mereka kok nggak usah tanya. Mereka juga nggak akan ditanya. Mereka akan langsung diadab. Tentunya setelah ditegakkannya keadilan kepada mereka. Halak. Mereka binasa. Siapa tiga orang ini? Jangan-jangan kita termasuk salah satu di antara mereka. Kenapa penting menuntut ilmu agama? Karena sejatinya kalau ilmu dunia dikejar oleh banyak manusia, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMU, kemudian kuliah 4 tahun, sibuk hanya untuk mempelajari salah satu pembahasan tentang urusan dunia. Lulus hanya faham bagaimana memperbaiki mobil, bagaimana membuat bangunan. Tapi pernahkah kau berpikir
ada manusia-manusia yang merugi ketika hidup di dunia karena salah jalan, salah langkah, karena tidak faham atau tidak mau faham dan tidak mau belajar. Nih, 3 yang nggak perlu ditanya, mereka hancur udah. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, seorang yang berpisah dari jamaah, berpisah dari kepemimpinan imamnya, wa asa imamahu, kemudian dia durhaka kepada pemimpinnya, berpisah dari masyarakatnya, bermaksiat kepada pemimpinnya, famata asian, maka dia mati dalam kondisi berbuat maksiat. Kita tahu agama Islam adalah agama yang menjaga kedaulatan, menjaga kebersamaan, di mana disyariatkan rakyat untuk taat kepada pemimpin, untuk patuh kepada pemimpin, selama pemimpinnya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dan rakyat tidak boleh berontak kepada pemimpinnya selama pemimpinnya tidak menampakkan kekufuran yang nyata. Dan rakyat memiliki kekuatan untuk mengganti pemimpinnya. Mereka yang bermaksiat kepada pemimpinnya, yang tidak taat, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Ini jangan bertanya tentang mereka. Yang kedua, wa amatun, seorang budak perempuan atau seorang budak laki-laki yang kabur dari majikannya. Kalau bicara budak, nah, Islam datang dan perbudakan sudah ada. Rasulullah SAW diutus dan perbudakan telah merajalela. Islam tidak melestarikan perbudakan. Islam tidak melestarikan perbudakan. Tapi Islam berusaha untuk menghilangkan perbudakan. Tapi ketika perbudakan ada hukum-hukum yang berkaitan dengan perbudakan. Salah satunya yang lagi rame, tentang milkul yamin. Tentang seorang majikan laki-laki diperbolehkan untuk menggauli budak perempuannya. Dia yang membeli, dia yang memiliki, seperti itu. Hukum dalam perbudakan. Tapi tidak ada perbudakan. Kenapa muncul seseorang sekarang yang ingin menjadikan perempuan-perempuan bebas seperti budak? Bisa digaulin sama laki-laki. Bisa digaulin tanpa menikah. Islam datang untuk menghilangkan manusia dari perbudakan. Ini datang salah satu doktor yang baru saja dikukuhkan doktornya dengan disertasi tentang seks di luar nikah dengan dasar milkul yamin, yang dia pandang sesuatu yang bisa menjadi solusi agar perzinaan itu legal dan agar dikembalikan apa yang Islam berusaha untuk menghilangkannya, perbudakan. Dia ingin menjadikan orang bebas. Budak dulu itu tawanan perang. Sekarang dia ingin orang bebas seperti budak. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga kita. Jangan ditanya nih, budak perempuan bagi Allah atau laki-laki yang kabur dari majikannya. Yang ketiga, wamra'ah, wanita. Para wanita, tolong kalau engkau sedang makan, letakkan piringmu. Kalau engkau sedang santai, duduk yang tegak, dengarkan sabda Nabi SAW ini. Seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, kerja mungkin suaminya, pergi keluar kota, mungkin sedang menuntut ilmu, mungkin sedang mengais rezeki, mungkin sedang berjihad, mungkin sedang bertugas, ditinggal oleh suaminya, ini perempuan. Wa kafaha mu'natad dunya, dicukupi sama suaminya. Keperluan dia, kebutuhan dia dicukupi sama suami. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita ini? Kata Nabi SAW, fatabarrajat, nih perempuan bersolek, ditinggal sama suaminya, dia berhias, dia pakai itu lipstik, dia pakai sidu, dia percantik dirinya, dia pakai perhiasannya, watamarrajat ba'dahu, kemudian dia menjual dirinya, mungkin dia kumpul sama laki-laki, keluar ke sana, keluar ke sini.
rusak setelah ditinggal oleh suaminya. Maka wanita seperti ini, jangan kau tanya tentang dia. Sejatinya kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Karena dia tidak pandai bersyukur. Dicukupi nama suaminya, urusan dunianya. Kalau memang dia mengatakan, enggak, ana enggak mampu ditinggal, Ustaz. Ana juga punya keinginan. Ana punya hasrat. Maka bila engkau memang enggak mampu ditinggal oleh suamimu, jangan berzina. Jangan merusak dirimu, mempermalukan dirimu sendiri. Tapi katakan kepada suamimu, bang, aku kayaknya nggak mampu ditinggal. Kalau abang mau ninggal aku, kayaknya lebih baik aku diceraikan. Atau dia gugat cerai sendiri. Kemudian dia mencari laki-laki yang dia ingin menikah dengannya, silahkan. Tapi jangan berkhianat kepada suaminya. Ketika suaminya sudah mencukupi kehidupannya, lalu dia berhias, maka nasihat anak kepada para wanita, engkau adalah perhiasan yang paling menggoda di muka bumi ini. Kasihanilah wanita-wanita yang lainnya. Kasihanilah para lelaki. Bikin mereka tidak tergoda dengan dirimu, dengan kecantikanmu. Tutuplah auratmu. Jangan keluar rumah kecuali ketika memang perlu untuk keluar rumah. Dan ketika keluar rumah, Allah berpesan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah engkau bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Baik, ini perempuan yang jangan ditanya tentang dia. Wa thalathatun la yus'alu anhum. Ternyata Nabi SAW setelah menyebutkan 3, beliau menyebutkan 3 lagi. Ada 3 lagi yang jangan ditanya tentang mereka. Rajulun naza'allaha rida'ahu al-kibriya wa izarahu izzuhu. Seseorang yang menarik pakaian Allah SWT, yang mau mengenakan selendang Allah Azza wa Jal, sarungnya Allah Azza wa Jal. Allah memiliki pakaian yang disebutkan pakaian sifat Allah Azza wa Jal, itu kibriya dan keagungannya. Kalau ada manusia yang menggunakan pakaian Allah, dia jadi sombong, berbangga, congkak. Orang yang seperti ini biasanya akan menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jangan ditanya tentang orang itu. Sejatinya Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal habbatin min khardalin min kibir. Enggak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Tolonglah kita nih. Apa yang mau kita sombongkan, jamaah? Ana dan antum punya apa? Antum punya jabatan. Banyak pejabat yang sudah mati. Dan engkau pun dalam antrian menanti kedatangan malakul maut. Engkau bangga dengan kekayaanmu. Banyak yang kaya-kaya, yang lebih kaya daripada dirimu. Kemudian mereka pergi. Dan mereka tak pernah kembali mengambil hartanya. Engkau pun akan seperti itu. Engkau bangga dengan ketampananmu. Yang putri dengan kecantikannya. Engkau bangga dengan kegagahanmu yang laki. Yang perempuan dengan tubuhnya yang indah. Sehingga engkau jadi sombong. Meremehkan orang lain. Congkak. Sudah banyak yang lebih cantik dari dirimu. Kemudian kulitnya menjadi keriput. Wajahnya menjadi buruk. Lalu dia menjadi bangkai. Bersama orang-orang cantik yang lainnya. Maka kita harus ingat. Rasulullah SAW
pernah meludah di tangannya. Lalu belum menceritakan tentang firman Allah, manusia engkau itu dari seperti ini loh. Kemudian ketika engkau sudah bisa berjalan dengan pakaian yang indah, engkau mulai berbangga dengan dirimu, sombong, tidak mau berbagi, tidak mau mengasihi, maka ingat Allah nggak akan melihat dirimu. Dan engkau pun nggak perlu ditanyakan bagaimana hukuman dan sanksi yang diberikan. Yang kedua, warajulun syakka fi amrillah. Seseorang yang ragu dengan urusan Allah. Kalau orang kafir, selesai memang kafir. Tapi kalau seorang mukmin yang mengaku Islam, tapi meragukan Allah Jalla Jalaluhu, afillahi syak fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan di diri Allah Azza wa Jalla? Dialah pencipta langit dan bumi. Engkau tidak pernah menciptakan dirimu. Engkau tahu bahwasanya ayahmu pun tidak menciptakanmu. Yang sangat menjijikkan ketika manusia dikasih akal, kasih kedua mata, tangan, hati untuk berpikir, kemudian dia meminta kepada patung dan berhala yang dibuat oleh manusia. Kau ragu sama Allah. Dan yang ketiga, wal qanutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Putus asa dari rahmat Allah. Kenapa ada orang yang putus asa? Itu terjadi karena dia suudzon sama Allah. Pelajari tentang Allah agar engkau yakin kalau engkau memiliki dosa sepenuh bumi ini, Allah masih membuka pintu tobat untukmu. Kalau susah hidupmu penuh dengan bencana, sebagian merasa sudah jatuh ketimpa tangga, melihat bala dan musibah tidak pernah terlepas dari dirinya, subhanallah, engkau berbohong. Enggak Ustaz, benar Ustaz. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu kata Allah. Sehingga kalau ada orang yang merasa hidupnya susah, kesulitan, tidak pernah berhenti, subhanallah, engkau tidak pernah mensyukuri kedua matamu yang bisa melihat. Engkau tidak pernah menyukuri kedua hidungmu yang bisa bernafas, lehermu yang bisa untuk menelan, mulutmu yang bisa untuk berbicara, telingamu yang bisa untuk mendengar, kakimu yang bisa untuk berjalan. Itu nikmat Allah. Lalu engkau mengatakan hidupmu susah terus. Seakan Allah nggak pernah ngasih kepada dirimu. Maka ini sebagian orang akhirnya putus asa. Jangan pernah putus asa. Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir. Optimislah menghadapi kehidupan ini. Baik. Jadi ada 3 orang. Yang pertama, orang yang memberontak kepada pemimpinnya, yang berpisah dari jamaahnya. Yang kedua, hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya. Yang ketiga, wanita yang sudah dicukupi sama suaminya, kemudian suaminya pergi dalam sebuah urusan, tapi wanita ini akhirnya bersolek, berdandan, keluar rumahnya, jadi rusak dia, entah apa yang dia lakukan. Kemudian 3 lagi, yaitu seorang yang sombong, yang congkak. Yang kedua, seseorang yang meragukan urusan Allah Azza wa Jal. Dan yang ketiga, seorang yang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, وَلَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Barakallahu fiik. Hadis yang selanjutnya.
Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيئة الرحم يعجل الله لصاحبها في الدنيا قبل الموت. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Hamid bin Umar. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Bakar, putra Abdul Aziz. Bakar meriwayatkan dari ayahnya Abdul Aziz. Abdul Aziz meriwayatkan dari ayahnya yaitu Abu Bakrah. Nah, dari ayahnya Ibn Abi Bakrah. Nah, dia meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi bersabda, kullu dhunubin, semua dosa, yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Allah akan tangguhkan hukuman, sanksi untuknya sampai hari kiamat, ya, bagi yang Allah kehendaki. Allah itu berbuat sekehendaknya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu fa'alun lima yurid. Dia mau berbuat apa, dialah pencipta. Dialah yang memiliki, dialah yang mengurusin, dialah Rabbul Alamin. Jadi semua dosa Allah tangguhkan balasan dan hukumannya itu sampai hari kiamat. Ya terserah Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada dosa-dosa yang Allah telah menetapkan hukumannya di dunia. Plus di akhirat. Karena ada hukuman yang diberikan di dunia, di akhirat udah selesai. Karena sudah dihukum di dunia, berarti udah dihapuskan dosanya. Tapi untuk yang dosa ini, di dunia dihukum, di akhirat ditambahin. Kok bisa seperti itu? Ini menandakan besarnya dosa yang dilakukan. Yang pertama adalah al-baghi, kezaliman. Allah sudah tetapkan. Jangan menzalimin orang. Kecil besar. Biasanya orang-orang kuat menzalimin orang yang lemah. Biasanya orang-orang besar menzalimi orang yang kecil. Biasanya orang-orang kaya menzalimin orang miskin. Biasanya. Tapi belum tentu. Maka tolong. Sebagian melakukan kezaliman dalam urusan harta. Dengan harapan dia hidup bahagia. Tidak akan pernah bahagia seorang yang melakukan kezaliman. Karena Rasulullah SAW udah jelasin akan dihukum di dunia. Yang kedua, wa uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Nih, buat teman-teman yang masih punya orang tua hidup. Ingat, keridhaan Allah berada di keridhaan orang tua. Orang tua antum ridha, silahkan berbahagia. Yang masih hidup orang tuanya, ilzam rijlaha, fa innal jannata tham. Jangan jauh-jauh dari orang tuamu. Tinggal dekat orang tuamu. Kumpul bersamanya. Disitulah ada surga. Kalau ada yang durhaka sama orang tuanya, dan kedurhakaan ini bertingkat-tingkat. Ada yang sampai memukul orang tuanya. Ada yang tidak memukul orang tuanya, tapi mencela orang tuanya. Ada yang tidak berbagi rezeki sama orang tuanya. Ada yang hanya mengatakan, itu pun termasuk kedurhakaan. Ada yang kalau bicara kasar sama orang tuanya. Maka tunggu saatnya. Kau tidak akan mati insya Allah. Kecuali sudah mendapatkan hukuman.
atas apa yang kau kerjakan. Plus, ingat hukumannya tidak akhirnya meringankan hukumanmu di akhirat. Tapi hukumannya double. Di dunia plus di akhirat. Kalau orang tuamu masih ada, saatnya minta maaf kepada keduanya. Au qati'atur rahim. Atau memutuskan silaturahim. Kita lihat kakak beradik tidak bertegur sapa. Gara-gara apa? Harta. Paman dan keponakan tidak menyapa. Gara-gara apa? Harta. Jemaah, kita hidup di negeri yang terkutuk. Kita hidup di dunia. Dunia ini terkutuk. Bukan tempat untuk bersenang-senang. Kita harus segera berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unah." Dunia ini terkutuk. Terlaknat, mal'unun ma fiha. Yang di dalamnya semua terkutuk. Illa dzikrullah wa ma wala, kecuali mengingat Allah dan ketaatan kepada Allah. Au alimun wa alimun au muta'allim. Dan orang yang berilmu, yang faham tentang Allah, atau orang yang sedang belajar terus. Maka tadi saya sampaikan berapa banyak silaturahim yang terputuskan gara-gara dunia. Gara-gara harta. Nih para istri. Bantulah suamimu untuk masuk surga. Ketika suamimu ribut dengan keluarganya masalah harta, sampaikan kepada dia, "Bang, udahlah. Ikhlaskan. InsyaAllah Allah kasih ganti. Lebih baik punya saudara daripada punya harta tapi nggak punya saudara. Lebih baik dengan rahmat Allah daripada kaya tapi dengan laknat Allah Azza wa Jalla. Wa uququl walidain au qati'atur rahim. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Allah akan menyegerakan sanksi buat dia di dunia sebelum mati. Sebelum mati engkau akan dapat tuh sanksi. Sebagian merasa dengan hartanya yang dia ambil dari hak saudaranya, warisan saudaranya, warisan orang lain. Karena memang Allah mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta sama harta itu cinta mati. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian makan harta warisan itu tanpa peduli dengan hak orang. Semena-mena. Zalim yang dia lakukan. Syuf, kalau kita lihat nih, orang zalim sama saudaranya. Hak saudaranya dia ambil. Plus, dia putuskan silaturahim dengan saudaranya. Dia akan mendapatkan dua bencana. Dua hukum yang akan disegerakan. Bagi para orang tua. Kalau mungkin kau punya masalah sama kerabatmu, kasihani anak-anakmu. Jangan sampai kau suruhkan anakmu juga memutuskan silaturahim dengan pamannya. Dengan, udah jangan ke pamanmu itu kayak gini, kayak gitu, jangan. Oke, kesalahan yang terjadi itu jangan sampai dibalas dengan kesalahan dari kita. Karena kalau enggak, yang memutuskan silaturahim tidak masuk surga, dan kita akan mendapatkan azab di dunia sebelum mati kita. Dan Allah tidak pernah tidur. Hayyun la yamut. Dia hidup dan tidak mati. Apapun yang engkau kerjakan dari kezaliman, besar atau kecil, mungkin tidak terbukti di pengadilan. Tidak terbukti bahwasanya engkau telah mengambil harta saudaramu. Tapi engkau ngambil. Tunggu. Sebentar lagi azab itu akan turun. Karena akan disegerakan sebelum mati plus yang ada di akhirat. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad
ابن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني عن جعفر بن برقان عن يزيد بن عصام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه قال أبو عبيد الجذل الخشب العالي الكبيرة. Ini mauquf dan diriwayatkan secara marfu juga. Bahwa Abu Hurairah mengatakan seseorang di antara kalian melihat kotoran yang kecil ada di mata saudaranya, dia kelihatan. Ini seperti peribahasa yang kita pelajarin ketika SD. Bunyinya apa? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Terus gajah di pelupuk, debu di seberang lautan nampak dengan jelas. Atau kerikil nampak dengan jelas. Di sini Nabi SAW. Kalau diriwayatkan secara marfu, Nabi yang mengatakan. Dan mauquf adalah ucapan Abu Hurairah. Banyak di antara kita itu, sebagian di antara kita, mungkin nggak banyak ya, semoga kita tidak termasuk dari yang melakukan itu. Suka mencari-cari kesalahan orang. Oh, fulan kayak gini, fulan kayak gini, fulan kayak gini. Taib. Fulan manusia biasa. Fulan melakukan kesalahan. Dia bukan malaikat. Tapi urusanmu apa? Ketika kita sering melihat aib orang, tugas kita menutupin aib tersebut dan bukan menyebarkannya. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aib dia. Wa man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu wa in kana fi jawfi darihi. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah akan ikutin semua kesalahan dia. Dan orang yang sudah Allah cari-cari kesalahannya, Allah akan bongkar kesalahan dia. Allah akan lecehkan dia walaupun dia sedang dalam rumah. Ini salah satu bentuk kezaliman. Seorang melihat kesalahan orang lain, gak peduli dengan kesalahannya sendiri. Disebutkan di sini ada batang pohon yang besar di depan matanya nggak kelihatan. Al-qadha, ada kotoran kecil di mata saudaranya kadang-kala kelihatan dia, subhanallah. Ahibbat fillah. Sungguh orang itu hidup dalam rahmat Allah. Ketika disibukkan dengan aib dirinya dan tidak sibuk dengan aib orang lain. Dan bagi orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Idza kana baituka min zujaja fala tarmi buyutan nas bil hijarah. Kalau rumahmu terbuat dari kaca, jangan suka melempari rumah orang dengan batu. Hancur nanti rumahmu. Wal jaza'u min jinsil amal. Dan balasan itu sesuai dengan amalannya. Yang suka menutupin aib saudaranya, Allah akan tutupin aib dia. Kalau benar engkau itu orang yang ingin menasehati, maka datang kepada orang yang kau lihat kesalahannya, yang kau dengar kesalahannya, datang kepada dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhi, afwan banget ya. Kita nih sesama muslim. Kita harus saling menasehatin. Ana dapat informasi seperti ini. Apa benar? Kalau dia kata, iya benar. Lalu kita kasih nasihat. Nggak perlu kita berkoar-koar menceritakan kepada orang lain. Tujuan kita ngasih nasihat dia lah. Kalau memang kesalahan itu bukan kesalahan yang sudah diketahui orang. Kalaupun sudah diketahui orang, kita kasih nasihat dia juga sembunyi-sembunyi. Kalau engkau memang ingin kebaikan. Tapi kalau yang kau inginkan adalah melecehkan saudaramu, menumbangkan kepribadian dia,
atau membunuh karakternya, ya beda lagi. Tapi ada orang-orang yang memang berhak untuk dibunuh karakternya ketika dia melakukan kezaliman terang-terangan dan merusak orang lain. Kita perlu sampaikan hati-hati dengan fulan. Seperti yang lagi ramai sekarang sehingga MUI pun mengeluarkan fatwanya. Maka ingat, kita nih kadang-kala kezaliman terjadi karena kita lebih suka mencari kesalahan orang daripada sibuk dengan aib kita. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Khalil bin Ahmad qala haddatsana Al-Mustanir bin Akhdar qala haddatsani Muawiyah bin Qurrah qala kuntu ma'a Ma'qil al-Muzani fa'amata adhan 'anil tariq fara'aitu syai'an fabadartuhu فقال ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي قال رأيتك تصنع شيئا فصنعته قال أحسنت يا ابن أخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمات أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. Ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Khalil bin Ahmad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Mustanir bin Akhdar. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Muawiyah bin Qurrah. Baik, Muawiyah bin Qurrah ini sedang berjalan bersama Ma'qil al-Muzani, seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, Ma'qil al-Muzani lagi berjalan, dia melihat sesuatu yang mengganggu di jalan. Ada sampah mungkin, ada batu, mungkin ada paku, ada duri, apalah yang biasa mengganggu di jalan. Maka Ma'qil bin Muzani mengambil barang itu, kemudian disingkirkan, dipinggirkan. Muawiyah bin Qurrah, seorang yang cerdas. Dia berjalan sama gurunya. Ketika melihat sesuatu juga yang mengganggu di jalan, akhirnya Muawiyah bin Qurrah, dia yang maju ke depan menyingkirkan itu yang mengganggu di jalan. Lalu ditanya, artinya dia mendahului gurunya dalam membersihkan itu jalan. Lalu ditanya sama gurunya, apa yang mendorongmu, yang membawamu untuk melakukan itu tadi? Wahai anak saudaraku. Kata Muawiyah bin Qurrah, aku melihatmu melakukan tadi, membuang sesuatu, menyingkirkan sesuatu yang menghalang di jalan, maka aku pun melakukan seperti yang kau lakukan. Manusia itu punya kecondongan untuk meniru. Oleh karena itu, kenapa kita perlu punya suri tauladan? Kita harus punya idola. Kalau idolamu pemain bola, kau akan main bola. Kalau idolamu penyanyi, kau akan nyanyi. Kalau idolamu bintang film, mungkin kau akan berangan-angan menjadi seperti mereka. Kalau idolamu seorang yang patuh kepada Allah Azza wa Jal, insya Allah engkau akan bersamanya masuk surga. Lalu kata Ma'qil al-Muzani, ahsanta ya ibn akhi. Engkau telah melakukan kebaikan, wahai saudaraku. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man amata adha, barang siapa yang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan umat Islam, maka akan ditulis bagi dia satu kebaikan. Dan barang siapa yang diterima satu kebaikannya, dia masuk surga. Ahibati fillah, kalau bicara kezaliman, ada orang-orang yang membiarkan dahan di jalan melintang, paku berserakan dibiarkan,
maka sejatinya dia termasuk yang melakukan kezaliman. Nih umat Islam lewat sana engkau tahu, mereka akan terganggu, yang naik mobil mungkin akan bocor bannya, akan kecapean. Seharusnya kau berusaha untuk menyingkirkannya. Dan ini termasuk iman. Ketika Rasulullah SAW berbincang tentang iman, beliau mengatakan iman itu ada 63, bukan 63, afwan. Ada, astagfirullah. Nah, ada 60 lebih cabangnya. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 atau 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Ini termasuk iman. Itu tidak dikeluarkan dari keimanan. Memang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Jadi ketika kita berbincang tentang akhlak, tentang karakter, tentang adab dan etika, sejatinya akhlak itu termasuk dari keimanan, termasuk dari akidah seseorang yang harus dia yakini dan dia praktekkan dalam kehidupan ini. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan kita nggak tahu amalan mana yang memasukkan kita ke surga, karena sejatinya seorang masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Namun ada seseorang yang lewat di jalan, kemudian dia melihat ada dahan bighusni syajaratin, ada dahan yang melintang di jalan, dia ambil, kemudian dia singkirkan dengan mengatakan la yu'dhi hadzal muslimin, ini enggak boleh ganggu umat Islam. Disingkirkan, lalu Allah ampuni dia dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Maka berkaitan dengan kezaliman, kalau engkau melihat sesuatu yang bisa menyakitin umat Islam, jangan dibiarkan. Ketika engkau membiarkan, engkau termasuk membiarkan kezaliman itu terjadi. Dan engkau termasuk orang-orang yang zalim. Apalagi saudara-saudara kita yang buang sampah di sungai, buang sampah di jalan. Sehingga sungai itu sekarang masih belum turun hujan. Sehingga sungai-sungai kering, sampah dibuang, mungkin dalam bayangan dia tidak membahayakan. Akan datang satu hari ketika Allah menurunkan air hujan, maka terjadi banjir. Kemudian engkau akan mengganggu banyak umat Islam. Dan engkau punya peran ketika membuang sampah di sana. Tunjukkan imanmu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan masuk ke bab selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silahkan. Jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di malam hari ini. Dan kami sampaikan kepada Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung dalam sesi tanya jawab dengan mengirimkan pertanyaan Anda. Dan untuk selanjutnya kita akan masuki pertanyaan melalui pesan singkat yang telah masuk terlebih dahulu, yakni dari hamba Allah yang terkait dengan pertanyaan mengenai kezoliman, Ustaz. Pertanyaannya, apakah kezoliman boleh dibalas dengan kezoliman? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Berkaitan dengan kezaliman. Seorang yang dizalimi, dia berhak mengambil haknya. Bukan dengan menzalimin orang itu, tapi dia mengambil haknya. Ketika ada orang yang memukul kita, kita berhak untuk memukul dia, tapi dengan cara melalui hukum yang ada. Ada orang yang mencuri, kita berhak untuk melaporkan dia supaya dia dihukum. Ada orang yang melakukan pembunuhan, dia berhak dibunuh, tapi bukan kita yang melakukannya. Dan berkaitan dengan kezaliman ini, kita dibolehkan untuk mendoakan orang yang zalim itu agar mendapatkan bencana. Siapapun orang itu, ketika mendapatkan orang melakukan kezaliman dan engkau termasuk korbannya, maka angkat tanganmu. Bukan kita membalas kezaliman dengan kezaliman, enggak. Kita membalas kezaliman dengan mengambil hak kita. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ittaqi da'watil mazlum. Hati-hati engkau dengan doanya orang yang dizalimin. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang dizalimi tidak ada hijabnya. Jadi ketika orang menuntut haknya, tidak dikatakan dia zalim. Matrul ghani zulmun. Orang yang punya duit kemudian menunda-nunda pembayaran hutang itu termasuk kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Dia pantas untuk dicela, dia pantas untuk mendapatkan hukuman. Artinya orang yang terhormat ini gara-gara dia nunda-nunda bayar hutang, kita laporkan orang itu. Nggak ada masalah. Dan kita tidak menzalimin dia. Kita sedang mengambil hak kita. Kemudian jamaah, kalau bicara mengambil hak, jangan sampai akhirnya kita berlebihan. Sudah ada aturannya. Memang ada orang yang dipukul sehingga giginya rontok. Satu rontok. Ketika kau balas dengan memukul dia, mungkin yang rontok 2 gigi dia. Tapi ada hukum yang berlaku. Bagaimana orang itu juga dipatahkan 1 giginya dan bukan 2. Begitu pula dengan jari umpamanya. Dia mendoliminmu dengan memotong jarimu. Dia pun dipotong jarinya. Tapi dengan proses hukum yang ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam hafizahullah ta'ala yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Urip tadi di Bandung terkait dengan membalas kezoliman dengan kezaliman. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Pak Ahmad Rahul. Baik, silakan Pak. Ya. Begini Ustaz. Mungkin menyimpan dari tema atau sedikit-sedikit dari tema. Iya. Bagaimana seorang janda yang dia menikah tanpa direstui orang tua dan saudara-saudaranya, baik bapaknya, saudara laki-lakinya, sehingga dia yang menikahkan bukan walinya gitu. Jadi bagaimana menurut pandangan Islam, pendapat Ustaz atau menurut hukum gitu? Baik. Apakah dia mendurhakai orang tua atau bagaimana status perkawinannya? Demikian Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Ini ada hubungannya dengan kezaliman. Para orang tua, ketahuilah bahwa engkau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang anak-anak. Gimana dengan pertanyaan tadi, seorang anak janda yang menikah tanpa restu orang tuanya, tanpa persetujuan keluarganya? Kita bicara hukum pertama, hukum wali. Pendapat yang rajih dan pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang janda tetap harus pakai wali ketika menikah. Hanya perbedaannya, ini buat para orang tua, ketahuilah, janda itu memiliki kekhususan. Dia sudah pernah menikah. Sehingga kata Nabi SAW, Al-bikru tusta'dhan, wathayyibu tusta'mar. Gadis itu diminta izinnya ketika mau menikahkan itu anak gadis. Adapun janda diminta perintahnya. Kalau dia mengatakan, aku mau menikah sama fulan, aku cocok sama fulan, nikahkan dia dengan fulan. Selama fulan itu ya baik umpamanya. Secara agama akhlaknya baik. Tapi gimana kalau fulan ini nggak baik akhlaknya Ustaz? Jadi kasih penjelasan itu anak. Ada komunikasi yang baik. Kemudian sampaikan, kita carikan engkau yang baik. Kadangkala orang tua ini nggak nyarikan buat anaknya dapat sendiri umpamanya di dalam kehidupan sekarang, akhirnya
kerepotan orang tua. Bahkan ada janda-janda muslimah yang na'udzubillah akhirnya menikah dengan orang-orang kafir. Berkaitan dengan nikah yang tidak ada walinya maka tidak sah. Bagaimana dengan janda tersebut supaya dia bisa menikah? Ketika dia melihat ada kezaliman di keluarganya, orang tuanya tidak mau menikahkan dia dan alasannya tidak syar'i, maka para wanita bisa menggugat orang tuanya dan dia tidak dikatakan durhaka kalau orang tuanya yang zalim. Dia menggugat orang tuanya kepada pengadilan agama. Di situ ada yang namanya waliul adl, wali yang menghalangi anaknya untuk menikah dengan alasan yang tidak syar'i. Diajukan ke sana. Nanti akan ada pemanggilan buat orang tuanya, akan dikasih tahu. Tapi ketika orang tuanya tetap tidak mau, padahal hakim telah melihat bahwasanya yang meminang perempuan adalah laki-laki yang baik, yang sekufu dengan itu perempuan, maka hakim nanti bisa mengalihkan perwalian itu kepada wali yang lainnya. Kalau enggak, ya sudah nanti hakim yang akan menikahkannya. Maka ya tetap kita harus memberikan pemahaman kepada para orang tua dan kepada anak. Hendaklah engkau berbakti kepada orang tuamu, tapi bukan berarti engkau membiarkan kezaliman itu terjadi. Bahkan para masyayikh menganjurkan wanita-wanita yang dihalangi oleh orang tuanya untuk menikah, untuk datang ke pengadilan, melaporkan orang tuanya. Karena sejatinya semua punya hak untuk menikah. Sedangkan orang tua, kenapa engkau menghalangi anakmu untuk menikah? Kecuali alasannya syar'i. Mungkin seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Apa Ustaz? Saya mau tanya. Iya, silakan. Saya mau tanya tapi di luar tema Ustaz. Silakan Ibu. Ya, saya Faiz dari Ciamis. Saya mau tanya, saya kan lagi datang bulan atau lagi berhalangan untuk beribadah, puasa atau yang lainnya. Tapi bagaimana kalau saya ingin menjalankan ibadah-ibadah di bulan Muharram ini? Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ummu Faiz di Ciamis. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Iya, ada yang kelewatan nih. Allah Azza wa Jal telah menentukan para wanita hari-hari di mana dia tidak bisa berpuasa, dia tidak bisa sholat, ya. Apa yang bisa dia lakukan untuk beribadah di hari yang mulia pada tanggal 10 Asyura? Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menyampaikan keutamaan puasa Asyura ini. Mungkin ada teman-teman anti, teman-teman SMA, ya, mungkin teman-teman kuliah, sampaikan kepada mereka tentang keutamaan puasa Asyura. Yang kedua, niat ingin berpuasa, tapi apa daya, ada halangan yang membuat anti tidak berpuasa, tidak bisa berpuasa. Yang ketiga, kasih berbuka untuk orang yang puasa. Ini kesempatan. Dan kita tahu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri." Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang puasa. Ini kesempatan buat anti. Maka berusahalah, mamanya malam ini anti nggak puasa, siapkan sahur, ya, buat keluarganya, buat suaminya, buat anak-anaknya.
Kalau mungkin mau bagi sama tetangga, bagi sama tetangga. Usahakan mereka berpuasa, sahur malam ini. Kemudian ketika waktu berbuka di sore hari, anti sudah siapkan untuk berbuka buat keluarga. Kirim ke masjid, kirim ke pesantren, bagikan kepada mereka. Insya Allah anti akan mendapatkan pahala puasa. Dan perempuan datang bulannya tidak full 1 bulan. Ketika engkau tidak bisa berpuasa tanggal 10 Asyura karena berhalangan, silahkan engkau ganti puasa di bulan Muharram ini dengan hari-hari yang lainnya, karena sejatinya kata Rasulullah SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Mungkin anti kehilangan puasa 10 Asyura, tapi nanti bisa puasa tanggal 13-nya, 14-nya, 15-nya. Gimana Ustaz kalau nggak bisa puasa? Karena datang bulannya bersambung sampai tanggal 15. Silakan puasa tanggal 16, 17. Nanti puasa di sisa hari yang ada di bulan Muharram ini, karena sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Sambil ibadah-ibadah yang lain. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Ibu Yani di Bali Ustaz. Ustaz ingin bertanya, saya berjualan di tempat sabung ayam Ustaz, atau istilahnya di Bali itu istilahnya tajen Ustaz. Apa hukumnya Ustaz berjualan di tempat seperti ini, dan apakah saya berdosa? Mohon penjelasannya Ustaz. Allahu Akbar. Ingat, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian hendaklah saling tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan perbuatan kemaksiatan, kezaliman. Ketika anti berjualan di tempat itu, seharusnya anti itu mengingkari kemungkaran, bukan malah hadir di tempat itu. Kalau mungkin anti mengatakan, Ustaz, ana nggak bisa, ana tidak punya kekuatan mengingkari kemungkaran. Nah, dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Apabila dia tidak mampu, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau enggak mampu dia merubah dengan lisannya, maka dia merubah dengan hatinya. Walaysa wara'a dzalika habbatu hardalin min iman. Nggak ada lagi iman kalau dia nggak bisa mengingkari dengan hati. Karena sejatinya kita mengingkari dengan hati itu semuanya mampu. Karena tidak ada yang menguasai hati kita. Kalau mungkin tangan kita dipegangin, diikat sama mereka. Lisan kita, mungkin lisan kita akan dilakban sama mereka. Tapi hati, nggak ada. Kita wajib mengingkari kemungkaran dengan hati kita. Tapi gimana Ustaz? Ana nggak mampu. Baik. Ketika kita tidak mampu mengingkari dengan tangan dan dengan lisan, konsekuensi mengingkari dengan hati, meninggalkan tempat kemaksiatan tersebut. Meninggalkan, bukan ada di tempat itu, bahkan kita menjual buat orang-orang yang nonton, buat orang-orang yang melakukan sabung ayam, maka Allah akan murka kepada kita. Rasulullah SAW ketika memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, itu sejatinya untuk menyelamatkan negeri ini. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, man mayyitul ahya. Tahukah engkau mayyitul ahya, bangkai hidup manusia itu siapa? Bangkai hidup. Qala alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Mereka adalah orang yang tidak tahu mana yang ma'ruf dan tidak mau tahu mana yang mungkar. Jadi dibiarkan semua itu terjadi. Dia ada di tempat itu. Wajahnya tidak berubah. Bahkan dia makan dari sana. Mungkin dia bersedih ketika yang hadir ketika acara itu sedikit. Ada keinginan-keinginan untuk ramai acara tersebut.
maka engkau telah melakukan dosa dan tidak akan berkah hasil yang kau dapat di sana. Bertakwalah kepada Allah, jangan takut. Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat dirimu. Itu kezaliman dilakukan manusia dan engkau menyaksikan kezaliman tapi engkau mendiamkannya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga menjadi solusi bagi penanya di Bali dan juga bagi para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Dan untuk selanjutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Banyak sekali pertanyaan terkait hal ini, termasuk dari hamba Allah di Bandung yang ini ingin bertanya Ustaz tentang keutamaan di 10 Muharram mengumpulkan anak yatim dan memberi santunan sambil mengusap rambutnya. Apakah ada keutamaannya Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan tanggal 10 Muharram. Apa sih amalan yang seharusnya dilakukan di situ? Tadi kita udah bahas di awal pertemuan bahwasanya yang sahih adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ada hadis-hadis yang berkaitan dengan melapangkan nafkah buat keluarga, ya, berbagi dengan mereka. Tapi hadis itu diperselisihkan oleh para ulama dan kebanyakan mereka mendhaifkan hal itu. Ada hadis lain yang berkaitan dengan 10 Muharram jadi hari raya anak yatim. Sebenarnya hadis itu pun tidak sahih. Apa yang harus dilakukan? Kalau engkau mau berbagi, silahkan berbagi. Silahkan berbagi. Kepada anak yatim silahkan. Rasulullah SAW pernah datang kepadanya seorang yang mengadukan tentang kerasnya hatinya. Maka kata Rasulullah SAW agar dia berbagi dengan anak yatim dan mengusap kepala anak yatim. Mengusap itu bukan hanya mengusap kepalanya, tapi sebagai bentuk kepedulian kita kepada anak yatim. Dan jangan melakukan itu hanya tanggal 10 Muharram. Sepanjang tahun anak yatim itu perlu perhatian. Sepanjang tahun dia butuh santunan. Maka buat yang ingin melakukan santunan buat anak yatim, jangan dikhususkan tanggal 10 Muharram aja. Silahkan dilakukan sepanjang tahun. Karena hadis-hadis yang berkaitan dengan hari 10 Asyura sebagai hari raya anak yatim, yang Anda tahu hadis itu dhaif, dan berkaitan dengan meluaskan rizki, berbagi dengan keluarga, memang dalam madhab atau beberapa madhab menganggap hal itu termasuk dianjurkan. Tapi sekali lagi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau engkau ingin berbagi, silahkan berbagi kepada anak yatim, silahkan kasih kepada mereka, tapi jangan dikhususkan pada tanggal 10 Muharram saja, tapi usahakan tiap bulan engkau memberikan santunan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan kembali pertanyaan melalui line telepon. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Palu, Sulawesi Tengah. Dari Palu. Silakan Bapak. Ya. Begini Pak Ustaz. Saya mau tanya singkatnya pelaksanaan masalah pelaksanaan meninggalnya almarhum. Sedangkan almarhum tersebut ketentuannya ke Islam, ke Kristen. Jadi pelaksanaan ini Pak, saya laksanakan. Tapi kalau ke kampungnya dia di Islam. Tapi kalau lagi ke kampung halamannya sendiri, dia ke Kristen. Jadi pelaksanaan ini saya mau tanya Pak Ustadz, apakah bagaimana kita melaksanakan ini? Apakah kita dibolehkan untuk dari Muslim melaksanakan? Baik, yang meninggal Kristen Pak? Ya, artinya begini Pak, dia ini termasuk Islam. Oh, udah masuk Islam. Ya, setelah dia kembali lagi ke negeri, ke kampung halamannya, dia masuk lagi ke agamanya. Oh, begitu. Baik. Nah, ya, setelah kembali dia meninggal di kampung halaman. Di kampung yang sekarang dia tinggali. Baik. Kalau istrinya orang Islam. Bagaimana Pak pelaksanaannya? Itu Pak. Ya Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Jamaah, ya Allah ya, sedih kita.
Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kalian segeralah beramal, jangan menunda-nunda, jangan mengatakan nanti sebelum datang fitnah, kekacauan seperti potongan malam gelap gulita yang orang jadi bingung ketika itu. Sorenya masih beriman, paginya sudah kafir, paginya beriman, sorenya sudah kafir, sudah murtad. Apa yang dia lakukan? Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Kalau tadi dikatakan bingung, dia di kampungnya Kristen, tapi di kampung sini dia jadi Islam, maka perlu dipastikan dia ini Muslim atau tidak. Kalau dia Muslim dan meninggal di kampung Kristen, maka tetap diurusin dengan pengurusan jenazah umat Islam. Kalau dia Muslim. Tapi kalau dia Kristen memang, artinya dia pura-pura Islam, walaupun dia mati di kampung yang Muslim, tapi orang tahu dia ini nggak Muslim, maka pengurusan jenazahnya sesuai dengan agama dia. Biarkan keluarga yang Kristen. Kalau nggak ada keluarganya yang Kristen di sana dan kita tahu dia itu nggak Islam, ya kita kuburkan dia. Kita kuburkan. Yang penting dikuburkan di kuburan orang Kristen, selesai sudah. Nggak ada urusan sama dia kita. Artinya kita memakamkan dia, tugas kita. Ketika dia meninggal di kampung Islam dan kita tahu dia bukan orang Islam. Kalau ada keluarganya yang Kristen yang mengurusin, silahkan. Tapi kalau dia Muslim, walaupun dia meninggal di kampung halaman yang Kristen dan kita tahu dia itu Muslim, tempat kita, dia lagi pulang meninggal di sana, maka umat Islam harus berusaha mengambil itu jenazah dan memakamkannya sebagai seorang Muslim, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan di pemakaman umat Islam. Mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam, ana tidak terlalu faham dari pertanyaan tadi, tapi secara umum seperti itu kondisinya. Seorang yang Muslim, walaupun mati di kampung orang-orang kafir, mungkin dia punya keluarga memang non-Muslim umpamanya, maka keluarga yang Muslim harus mengambil jenazah itu dan memakamkannya secara Islam. Tapi kalau dia non-Muslim, mati di kampung yang Islam, ya tetap kita tidak tidak memberlakukannya sebagai seorang Muslim, tapi sebagai orang kafir yang tugas kita adalah memakamkannya. Dimakamkan, selesai tugas kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Sumatera Utara, Pak. Dari Sumatera Utara. Silahkan Bapak. Ya. Begini Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Saya ada baru menjual harta ataupun mobil dari ayah saya. Jadi secara tidak permisi saya daftarkan uang itu untuk berangkat haji. Setelah itu saya meminta izin sama orang tua saya bahwa saya telah melakukan kesalahan. Dan orang tua saya sepertinya ikhlas, tapi saya merasa bersalah, Ustaz. Jadi ada sebagian sisa uangnya itu saya kasih sama orang tua saya. Saya kurang tahu apakah ini dosa saya. Saya merasa dihantui, Ustaz, akan kesalahan saya. Apakah kesalahan ini fatal, Ustaz? Begitu aja, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan untuk penanya, Bapak dari Sumatera Utara. Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan, ana tidak terlalu bisa menangkap pertanyaan tadi ya. Dia menjual mobil milik orang tuanya tanpa memberitahu orang tuanya.
kemudian dia menggunakan uang itu untuk mendaftarkan haji orang tuanya mungkin, atau haji dia, anak nggak paham. Masih ada sisa uang, dia kembalikan kepada orang tuanya. Yang pertama, kita itu tidak boleh bertindak semena-mena dengan harta yang bukan milik kita. Nggak boleh kita jual mobil punya adik kita, punya orang lain, karena persyaratkan jual beli itu harus sesuatu yang kau miliki. Ketika kau menjual milik orang lain, kau melakukan kezaliman di sini. Kau tidak berhak melakukan itu. Walaupun itu milik orang tuanya. Orang tua berhak dengan harta anaknya, tapi anak nggak berhak dengan harta orang tuanya. Kecuali yang diberi sama orang tuanya. Maka nasihat anak kalau seperti itu yang terjadi. Yang pertama, minta maaf kepada orang tua. Yang kedua, berjanji untuk menggantinya. Katakan orang tua, ini kesalahan anak, doakan anak bisa mengganti itu semua. Dan kalau memang alasanmu tadi ingin memberangkatkan haji orang tua, atau engkau haji, maka ya berangkat haji adalah kewajiban buat orang yang mampu. Tapi ketika orang itu mampu tidak mau berangkat haji, bukan berarti kita punya hak menjual barang dia untuk mendaftarkan haji dia. Tapi tugas kita adalah bagaimana mendakwain orang tua agar dia mau berangkat haji. Kecuali engkau punya rezeki sendiri, engkau daftarkan orang tua haji dengan uangmu, selalu katakan, ayah alhamdulillah anak punya rezeki, anak daftarkan ayah untuk berangkat haji, mudah-mudahan ayah berkenan, ayah, seperti itu. Tapi bukan tadi dengan mengambil harta orang tua lalu digunakan untuk haji. Maka nasihat ana antum istighfar, minta ampun sama Allah SWT, kemudian datang minta maaf sama orang tua, kemudian minta keridhaannya. Yang ketiga, sampaikan antum berusaha untuk mengganti apa yang telah antum jual, dan semoga bisa dilaksanakan dalam waktu yang dekat ya. Karena kita tahu tadi termasuk dosa yang akan disegerakan hukuman adalah durhaka sama orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada penanya, banyak penanya, salah satunya dari Putri di Rokan Hulu, Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, saya mengajar di SMP umum Ustaz. Dan di sana salah satu kebiasaannya yaitu bersalaman antara murid dengan gurunya. Bagaimana hukumnya Ustaz bersalaman dengan murid laki-laki dan menghindarkan agar jangan sampai siswa menunduk ketika mencium tangan gurunya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ini salah satu fenomena yang kita lihat yang harus kita perbaiki. Tahun 2013 itu Indonesia sudah darurat perzinaan, seks bebas. Menurut data yang Anda baca, semoga tidak salah, dari Menkes dan Komite Perlindungan Anak, bahwa 62,7% itu remaja pernah melakukan seks bebas. Tahun 2013. Bagaimana dengan tahun sekarang? Apa penyebabnya? Ya, salah satu penyebabnya memang mudahnya sarana untuk berzina. Banyaknya sarana-sarana yang membakar nafsu seseorang, menghidupkan hasratnya laki perempuan ini. Di antaranya adalah bercampur baurnya laki dengan perempuan. Laki sama perempuan ini nggak boleh dicampur ketika mereka sudah balik. Mereka sudah punya keinginan. Anak-anak SMP berzina banyak. Mereka pergi ke pantai, mereka pergi ke gunung, rekreasi. Karena mereka sudah besar. Mereka sudah puber dan mereka punya keinginan untuk itu. Seharusnya dipisahkan. Dan alhamdulillah ada sekolah laki khusus untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan. Tujuannya adalah untuk kebangkitan bangsa ini.
agar mereka serius belajar. Yang laki serius belajar, yang perempuan serius belajar. Ketika sudah lulus, silahkan mau nikah nantinya. Mereka dapat ilmu yang bermanfaat, bisa untuk memajukan negeri ini. Yang laki dapat, yang perempuan dapat, kemudian menikah dengan halal, Allah akan rahmatin dan berkahin pernikahannya insya Allah. Terus kembali kepada pertanyaan tadi, guru perempuan. Tugas guru perempuan, tolong kalau memang ngajar di sana, pisahkan laki sama perempuan. Perempuan taruh di belakang, laki atau gimana lah. Kalau anti guru perempuan, maka yang perempuan diletakkan sehingga tidak bercampur baur dengan yang laki-laki. Kalau bersalaman, ingat Rasulullah SAW tidak bersalaman dengan wanita. Sahabat-sahabat wanita tidak berebut tangan Rasulullah SAW. Tidak. Seperti yang terjadi sekarang. Mungkin berebut tangannya ustadz perempuan. Enggak, Rasulullah tidak. Beliau mengatakan inilah usafihun nisa. Ketika para wanita berbaiat kepada Nabi SAW, Aisyah menceritakan Nabi tidak membaiat mereka dengan tangannya. Nabi membaiat mereka dengan lisannya SAW, dengan pembicaraan. Maka kalau bicara yang putri silahkan bersalaman, nggak ada masalah. Bersalaman tanpa menundukkan tangannya, anti diangkat umpamanya. Kalau memang mereka bersalaman mencium tangan, kalau enggak usah mencium tangan. Adapun yang putra tidak perlu bersalaman dengan yang putri, karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu. Tapi mungkin itu menjadi penutup untuk kajian kita pada malam ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.